Halo semuanya, perkenalkan saya Aldi Ripani dari jurusan Sistem Informasi. Pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai proxy server yang ada di jaringan komputer. Konsep dasar proxy. Proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Yang kedua, secara prinsip, pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu proxy. Berikutnya analogi kasus. Misal, seorang mahasiswa meminjam buku di perpustakaan. Kadang si mahasiswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan dari rak, tetapi kita meminta buku tersebut kepada petugas. Tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya. Dan yang kedua, dalam kasus di atas, petugas perpustakaan tersebut telah bertindak sebagai perantara atau proxy. Ketiga, petugas tersebut juga bisa memastikan dan menjaga, misalnya agar mahasiswa hanya bisa meminjam buku untuk mahasiswa. Dosen boleh meminjam buku semua buku, atau masyarakat umum hanya boleh meminjam buku tertentu. Berikutnya, kelemahan dan kekurangan. Mungkin proses tersebut menjadi lebih lama dibandingkan bila kita langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan. Namun bila saja setiap kali petugas mencari dan mengambil buku untuk seseorang, si petugas juga membuat beberapa salinan dari buku tersebut sebelum memberikan bukunya kepada orang yang meminta dan menyimpannya di atas meja pelayanan. Maka bila ada orang lain yang meminta buku tertentu, maka sangat besar kemungkinan buku yang diminta sudah tersedia salinannya di atas meja dan si petugas tinggal memberikannya langsung. Hasilnya adalah layanan yang lebih cepat dan sekaligus keamanan yang lebih baik. Ada 3 jenis fungsi proxy, yaitu connection sharing, filtering, dan caching. Berikutnya, connection sharing. Konsep dasar, pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus melewati suatu gateway yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Kedua, gateway ini sangat penting karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet, dan hal tersebut akan sulit dilakukan bila tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal dan internet. Yang ketiga, gateway juga bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan suatu koneksi ke jaringan luar juga terhubung kepadanya. Yang keempat, dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau connection sharing. Dalam hal ini, gateway adalah juga sebagai proxy server, karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet. Berikut cara kerjanya. Pertama, proxy server memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan yang diakses. Yang kedua, dilakukan pertama-tama dengan mengubah alamat IP, membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal ke suatu alamat IP proxy yang digunakan untuk jaringan luar atau internet. Ketiga, pada prinsipnya hanya alamat IP proxy tersebut yang akan diketahui secara umum di internet, berfungsi sebagai network address translator. Berikutnya adalah filtering. Bekerja pada layar aplikasi sebagai berfungsi sebagai firewall package filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet. Berikutnya berfungsi melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan. 3. Dapat dikonfigurasi untuk menolak akses ke situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Keempat, dapat dikonfigurasi untuk hanya memperbolehkan download FTP dan tidak memperbolehkan upload FTP, hanya memperbolehkan pengguna tertentu yang bisa memainkan file-file real audio, mencegah akses ke email server sebelum tanggal tertentu, dan lain-lain. Berikutnya caching. Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet. Kedua, proxy server yang melakukan proses di atas biasa disebut cache server. Yang ketiga adalah mekanisme caching, akan menyimpan objek-objek yang merupakan hasil permintaan dari para pengguna yang didapat dari internet. Yang keempat, di dalam ruangan disk yang disediakan untuk cache.
Berikutnya, dua jenis metode caching, yaitu objek yang disimpan dalam cache bisa saja mencapai expired. Untuk memeriksanya dilakukan validasi. Kedua, jika validasi ini dilakukan setelah ada permintaan dari klien, metode ini disebut pasif. Yang ketiga, pada caching aktif. Cache server mengamati objek dan pola perubahannya. Misalkan, pada sebuah objek didapati setiap harinya, berubah setiap jam 12 siang, dan pengguna biasanya membacanya jam 2. Maka cache server tanpa diminta klien akan memperbaharui objek tersebut antara jam 12 dan jam 2 siang. Dengan cara update otomatis ini, waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mendapatkan objek yang fresh akan semakin sedikit. Berikutnya, proses penghapusan cache. Pertama, pada kondisi tertentu, kapasitas penyimpanan akan terkuras habis oleh objek. Kedua, ada beberapa metode penghapusan untuk menjaga kapasitas tetap terjaga, sesuai dengan konfigurasi yang telah ditetapkan. Ketiga, penghapusan didasarkan pada umur dan kepopuleran. Semakin tua umur objek akan tinggi prioritasnya untuk dihapus, dan juga untuk objek yang tidak populer akan lebih cepat dihapus juga. Berikutnya, desain cache. Pertama, dari dua hubungannya ini, sistem cache bisa didesain secara bertingkat. Kedua, misalkan dalam mendesain sebuah ISP atau network kampus, Anda bias mempunyai lebih dari satu cache server yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Misalkan antara cache kantor pusat dan kantor cabang, di mana kantor pusat terletak di gateway internet. Parent kantor pusat selain digunakan network lokalnya, juga dibebani traffic yang berasal dari cache server yang milik kantor cabang. Berikutnya, desain cache seperti ini. Bersifat ketergantungan penuh, cache child atau cache server mau tidak mau harus meminta kepada parent, dan parent pun berkewajiban untuk memenuhi permintaan child tanpa kecuali pada kondisi ada atau tidaknya objek yang diminta di dalam harddisknya. Bila parent tidak biasa memenuhi permintaan, maka cache child akan memberikan pesan error pada browser klien bahwa URL maupun konten yang diminta tidak dapat diambil. Berikutnya, transparent proxy. Pertama, salah satu kompleksitas dari proxy pada level aplikasi adalah bahwa pada sisi pengguna harus dilakukan konfigurasi yang spesifik untuk suatu proxy tertentu agar bisa menggunakan layanan dari suatu proxy server. Kedua, agar pengguna tidak harus melakukan konfigurasi khusus. Kita bisa mengkonfigurasi proxy atau cache server agar berjalan secara benar-benar transparan terhadap pengguna. Ketiga, transparency proxy memerlukan bantuan dan konfigurasi aplikasi firewall atau yang bekerja pada layer network untuk bisa membuat transparan proxy yang bekerja pada layer aplikasi. Berikutnya, cara kerja transparan proxy. Pengguna benar-benar tidak mengetahui tentang keberadaan proxy ini, dan apapun konfigurasi pada sisi pengguna, selama proxy server ini berada pada jalur jaringan yang pasti dilalui oleh pengguna untuk menuju ke internet, maka pengguna pasti dengan sendirinya akan menggunakan proxy cache ini. Kedua, cara membuat transparent proxy adalah dengan membelokkan arah atau redirecting dari paket-paket untuk suatu aplikasi tertentu dengan menggunakan satu atau lebih aturan pada firewall router. Ketiga, prinsipnya setiap aplikasi berbasis TCP akan menggunakan salah satu port yang tersedia, dan firewall membelokkan paket yang menuju ke port layanan tertentu ke arah port dari proxy yang bersesuaian. Demikianlah presentasi saya. Jika ingin memiliki materi yang saya presentasikan, silakan menghubungi kami secara pribadi agar terjalin silaturahmi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.